apa-apa saja yang harus kita jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk membangun hubungan persaudaraan. Setidaknya ada 4 bagian, tapi kita akan memulai dari bagian demi bagian. Kalau dalam kesempatan kali ini tidak tercukupi, maka akan disambung pada kesempatan berikutnya. Setidaknya ada 4 bagian yang bisa kita jadikan pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan seseorang layak berada dalam bangunan hubungan persaudaraan atau tidak. Yang pertama, fal khuslatul ula, aqlun maufurun yahdi ila marasyidil umur. Kita kalau mau membangun sebuah hubungan persaudaraan, maka pastikan bahwa orang yang akan kita jadikan saudara adalah orang yang nalarnya bernas, orang yang memiliki keluasan berpikir, orang yang memiliki kemampuan dalam menganalisa sesuatu karena pengetahuannya yang luas, orang yang memiliki kecerdasan intelektual, katakanlah begitu, yang yahdi ila marasyidil umur. Yang sebab itu kita akan mendapatkan petunjuk dari orang-orang yang demikian kepada hal-hal yang membuat kita tertata dan terbimbing urusan-urusan kehidupannya. Kenapa kita harus memilih orang yang cerdas, orang yang bernas, orang yang luas pemikiran dan wawasannya? Tentu al-aqlu di sini mu'allaqun bil qalb. Orang yang cerdas itu pasti juga memiliki kemapanan spiritual. Kenapa kita harus milih yang seperti itu? Fa innal humuqa la tasbutu ma'ahu mawaddah. Karena kita tidak bisa berharap pada orang-orang dungu, pada orang-orang yang keras kepala, pada orang-orang yang bebal untuk menjadi saudara kita. Orang-orang yang dungu, orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang bebal, itu tidak bisa menetap di dalam hatinya cinta. Karena mereka tidak pernah menjalankan dan menjalani apa saja dengan pemikiran yang matang, dengan pertimbangan yang cermat, karena mereka meninggalkan kecerdasan nalarnya atau bahkan tidak memiliki kemampuan nalar yang baik. Dan orang-orang dungu, orang-orang keras kepala, orang-orang yang bebal, la tadumu li sahibihi istiqamah, itu tidak akan bisa secara istiqomah menjaga keberlangsungan persaudaraan. Orang-orang yang tidak mau berpikir, orang-orang yang tidak mau menggunakan nalarnya, itu cenderung tidak bisa teguh tetap dalam prinsipnya. Maka persaudaraan dengan orang semacam ini hanya akan membuat kita selalu berada dalam posisi ragu, bingung, kesal, marah, dan mungkin kalau kita bertahan yang ada hanyalah penderitaan, kesedihan, ketimpangan, bahkan bisa jadi kerusakan. Apa yang kita harapkan dari orang yang tidak mau berpikir? Untuk dirinya saja dia nggak mau urusannya tertata dan terbimbing. Bagaimana dia memberikan nasihat, saran kepada saudaranya agar urusan saudaranya juga tertata dan terbimbing. Untuk dirinya sendiri saja dia tidak mau berpikir. Untuk hidupnya saja dia nggak mau menggunakan nalarnya. Itu kenapa sebagian ahli bijak bestari, para bijak bestari, waqala ba'dul hukam, menyatakan adawatul aqil aqallu
dororon min mawaddatil ahmaq. Kita mending punya musuh orang cerdas daripada mencintai orang bebal, mencintai orang keras kepala, mencintai orang dungu. Karena memiliki musuh orang yang cerdas itu tidak lebih berbahaya daripada mencintai, memiliki saudara yang bebal, dungu, dan keras kepala. Luar biasa pengandaiannya oleh para bijak bestari. Karena memang kalau kita memiliki musuh yang cerdas, kita jadi tambah cerdas. Karena musuh yang cerdas itu akan menggunakan nalarnya untuk melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa mereka bertentangan dengan kita. Tapi orang-orang ahmak itu tidak akan pernah menunjukkan sikap bertentangan dengan kita. Orang-orang ahmak, dungu, bebal hanya bisa membantah, dan yang akan dilakukan oleh mereka adalah mengabaikan saudaranya, mengabaikan sahabatnya, mengabaikan nasihat-nasihat dan perbincangan-perbincangan penting dengan saudaranya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang bebal, dungu, dan keras kepala. Tapi kalau musuh yang cerdas, apalagi kita punya saudara yang cerdas, maka kita akan mendapatkan asupan gizi pemikiran dan asupan spiritual yang luar biasa. Karena setiap duduk bersamanya, kita akan mendapatkan hal-hal baru, kita akan tercerahkan, kita akan terbuka pikirannya. Tapi kalau bersahabat, bersaudara, membangun persaudaraan dengan orang-orang ahmak, yang akan terjadi kita tersakiti karena cinta tidak berbalas. Kita mencintainya, tapi dia tidak mencintai kita. Kita memperhatikannya, dia tidak memperhatikan kita. Kita menunjukkan tanggung jawab kita sebagai saudara, dia sama sekali tidak peduli dengan tanggung jawabnya sebagai saudara. Itulah yang membuat syarat pertama, yang menjadi bagian pertama yang menjadi pertimbangan penting ketika kita akan membangun persaudaraan adalah aklun maufurun yahdi ila marasyidil umur. Tetapkan orang-orang yang memiliki kecerdasan untuk menjadi saudaramu, karena kecerdasannya akan menjadi bagian dari perjalanan hidupmu, mudah karena terbimbing dan terarah urusanmu. Sebagai penutup, ada sebuah kalimat yang berbunyi, minal jahli suhbatu dawil jahl. Salah satu tanda kebodohan adalah mau bergaul, akrab, dan menjadi sahabat serta saudara orang-orang yang menetap dalam kebodohan, orang-orang yang bangga dengan kebodohannya, orang-orang yang memang pemilik kebodohan itu sendiri. Bagian pertama ini semoga menjadi pertimbangan yang penting yang harus kita utamakan dalam menentukan siapa orang-orang yang layak ada dalam hubungan persaudaraan kita.